Hello everyone. Welcome back to Britannia English and Computer Solution channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial pembelajaran bahasa Inggris dengan tema cara termudah belajar tenses. Sebelum kita mulai, please click like button and subscribe to my channel. Terima kasih. Baik, welcome back to Britannia English and Computer Solution channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial pembelajaran bahasa Inggris yaitu cara termudah belajar 16 tenses, ya 16 tenses. Baik, sebelum kita mulai, please click like and subscribe to my channel. Terima kasih. Cara termudah untuk mempelajari ke-16 tenses ini, terlebih dulu kita harus pahami 3 tenses dasar ya, yang berdasarkan batasan waktu. 3 tenses dasar yaitu di sini ada yang pertama waktu sekarang ya, hari ini, today, present ya. Jadi today waktu sekarang di mana kita nih sekarang itu present tense ya. Nah, bentuk waktu yang kedua yaitu past tense, waktu lampau atau yang sudah lalu, yaitu bagian waktu di mana suatu kejadian sudah terjadi atau sudah lewat. Dalam bahasa Inggris disebut past tense. Keterangan waktu yang merupakan bentuk past tense ini seperti last season ya. Di sini saya buatkan keterangan waktu buat past tense. Last season, last year, last month, last week, minggu kemarin, 5 days ago, before yesterday, yesterday, last night, bahkan tadi pagi juga sudah lewat dan termasuk past tense. Nah, yang ketiga yaitu bentuk waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang yakni bentuk waktu yang belum terjadi ya, belum terlaksana atau belum dijalani. Dalam bahasa Inggris disebut future tense. Nah, sering kita dengar kata for a better future, untuk masa depan yang lebih baik. Keterangan waktu dari future tense ini ada nanti atau later ya, nanti sore, nanti malam, besok, 3 hari lagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan, juga musim depan ya. Di sini yang saya tuliskan tonight, tomorrow, 2 more days, next week, next month, next year, ya, next season. Next season ini seperti summer and winter ya. Kemudian kalau sudah paham ketiga bentuk waktu ini ya, jadi present hari ini, past tense waktu yang lalu, dan future tense adalah bentuk waktu yang akan datang. Ini 3 basic dasar tenses dalam grammar bahasa Inggris ya. Nah, selanjutnya saya akan berikan beberapa contoh kalimat dari masing ketiga tenses ini ya. Nah, tip dari saya, Anda perlu paham dulu beberapa perubahan dari kata kerja, termasuk bentuk pertama, kata kerja present atau bare infinitive. Ya, dalam bahasa Inggris Indonesia biasanya dikenal dengan verb one atau verb 1, kata kerja pertama. Ya. Kemudian kata kerja bentuk kedua yaitu kata kerja bentuk past atau verb to, kata kerja kedua, dan kata kerja bentuk ketiga yaitu participle, atau dikenal dengan verb 3, verb 3 ya. Nah, jadi ini beberapa kata yang common, yang biasa digunakan. Berikut perubahannya, verb 1, verb 2, verb 3. Infinitive ya, ada to infinitive atau bare infinitive. Kalau di sini bare infinitive berarti tidak ada to di sini. Jadi langsung cook, bukan to cook ya. Jadi di sini sebut bare infinitive. Kemudian kata kerja ini juga pada dasarnya dibagi dua ya perubahannya. Ada regular verb dan irregular verb. Nah, regular verb ini termasuk kata kerja yang perubahannya beraturan.
Maksud dari beraturan di sini seperti yang kalian lihat di tabel, cook untuk verb present kemudian berubah menjadi verb past atau bentuk kedua menjadi cook. Ya, jadi ditambah akhiran ya, sufiks. Akhiran ed atau ed. Bisa juga berakhiran ditambah d dalam bahasa Indonesia, kemudian id ya, ied. Nah, inilah perubahan yang beraturan, cuma menambahkan akhiran atau sufik dalam bahasa Inggris. Nah, sini ada cook, cook, cook. Nah, jadi kalau tulisan ada sufiks id, kalau di pronunciation atau ucapan tidak begitu ketara ya perbedaannya. Jadi cook, cook, cook. Ya. Learned, learned, learned. Move, move, move. Open, opened, opened. Sign, signed, signed. Walk, walk, walk. Ya, jadi pronunciation-nya atau ucapannya tidak begitu berbeda. Nah, lain halnya dengan irregular verb, yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Dalam hal ini tulisan dan pronunciation-nya ini sangat berbeda ya. Kalian bisa lihat. Di sini ada kata brick, broke, broken. Nah, jadi tulisannya berbeda, pengucapannya juga berbeda. Ya, jadi inilah yang disebut dengan irregular verb ya. Jadi kata kerja yang tidak beraturan. Break, broke, broken. Drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Run, ran, run. Speak, spoke, spoken. Write, wrote, written. Ya, jadi itulah perbedaan kedua regular verb dan irregular verb. Banyak lagi kata common word lainnya yang kalian bisa pelajari dan dapatkan list dari tabel perubahan kata kerja ini. Ya, baik, selanjutnya sebelum saya lanjutkan, please klik like and subscribe to my channel. Ya, kemudian selanjutnya kita akan pelajari contoh dalam kalimat. Nah, di sini ada yang disebut adverb atau kata keterangan. Nah, karena simple present atau present tense digunakan untuk kebiasaan atau aktivitas sehari-hari, ya di sini ada yang disebut adverb frequency, ya. Seperti always yang berarti selalu ya. Kemudian option sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, hardly ini jarang sekali ya, berat dilakukan, atau di sini ada never, tidak pernah sama sekali. Nah, contoh dalam kalimat always. I always get up at 6 o'clock in the morning. Saya selalu bangun jam 6 pagi. You often eat fried rice. Kamu sering makan nasi goreng. Often di sini saya tandai dengan underline atau garis bawah. Nah, inilah adverb keterangan yang menerangkan daily frequency atau frekuensi kebiasaan. Nah, yang ketiga usually. They usually go to playground on Sunday. Mereka biasanya pergi ke playground di hari Minggu. Kemudian we sometimes go to grandma house on weekend. Kurang di ya, di-nya itu ada weekend. Jadi kami kadang-kadang pergi ke rumah grandma di akhir pekan ya, weekend kurang di sini ya. Kemudian hardly ever biasanya, hardly ya. He hardly gets up in the morning. Dia sulit banget bangun pagi-pagi ya. Jadi terlalu suka tidur bangun siang.
Nah, hardly di sini saya underline ya, inilah keterangan yang untuk menerangkan daily activity atau kebiasaan, frekuensi. Nah, gets up in the morning. Gets di sini ingat untuk orang ketiga singular, the third person singular, kata kerjanya ditambahkan s atau is ya. Seperti yang Anda lihat, he hardly gets up in the morning. Nah, berbeda dengan yang tadi contoh pertama, always. I always get up. Jadi tidak ada S, kecuali orang ketiga singular, she atau he atau it itu ditambah S kata kerjanya untuk kalimat simple present. Nah, yang never, she never helps her mom washing the dish. Ya, she never helps her mom washing the dish. Jadi dia tidak pernah membantu mamanya mencuci piring. Ya, begitu juga di sini kata kerjanya ditambah s ya karena orang ketiga singular. Oke? Baik. Jadi kata kerja simple present itu kata kerja bentuk pertama. Nah, kecuali ingat untuk orang ketiga singular kata kerjanya ditambah s ya. Apalagi never. I never eat jengkol. Jadi ada yang pernah makan jengkol. Jadi I never eat jengkol. Oke, jangan lupa klik like and subscribe to my channel. Berikut contoh lain simple present, past tense dan future tense di sini ya. Nah, jadi Anda lihat simple present yang tadi menerangkan kebiasaan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini dalam simple present bentuk lain. Ya, jadi sama formulanya di sini subject baik itu pronouns ya, di sini subject plus verb one atau verb satu, verb untuk present ya, sama juga dengan bare infinitive ya. Contohnya I take a bath. Saya mandi. You play volleyball. Kamu bermain bola voli. They eat fried rice. Mereka makan nasi goreng. We study English. Kami belajar bahasa Inggris. She cooks chicken soup. Ya. Jadi jangan lupa orang ketiga singular kata kerjanya ditambah s atau is. She cooks chicken soup. He cleans the bathroom. Ya, dia membersihkan kamar mandi. Nah, itu untuk present tense atau simple present. Nah, lihat untuk kalimat past tense di sini menggunakan kata kerja bentuk kedua ya, verb past. Nah, contohnya yang dari perubahan present tense tadi ke bentuk past tense, I take a bath menjadi I took a bath. Jadi bukan take lagi ya, karena ini past tense, I took a bath. Saya mandi, dalam arti kemarin ya 2 hari yang lalu ada yang pastinya mandi ya, I took a bath. Ya, jadi bukan I take a bath, I took a bath. Yes, I took a bath this morning. Iya, tadi pagi saya mandi. Nah, seperti itu dalam kondisionalnya ya. Karena tenses ini perbedaannya sesuai dengan kondisi waktu ya. Kapan si pembicara itu menggunakan kata tersebut. Ya. Nah, kemudian untuk future tense di sini menggunakan will. Setelah subjek ditambah will, kemudian ditambahkan kata kerja sama bentuk pertama. Ya. Contohnya, I will take a bath. Ya. Jadi sangat mudah. Yang present tense, kata kerja pertama, I take a bath. Past tense, bentuk kata kerja kedua, I took a bath. Future tense, ditambah will berarti I will take a bath. Saya akan mandi. Ya, jadi yang present saya mandi, yang past tense saya sudah mandi,
Yang future tense, saya akan mandi. Oh ya, I haven't took a bath yet. I will take a bath soon. Ya, saya belum mandi, saya akan mandi segera. Nah, seperti itu. Jadi yang uh, past tense menggunakan kata kerja kedua. Nah, yang future ditambah will ya setelah subject. I will. Baru kata kerja pertama. I will take a bath. Nah, begitu juga perubahan yang lain. Number two, number dua di sini ada you play volleyball. Simple present atau present tense. Kemudian untuk past tense-nya you play volleyball. Jadi yang played di sini perubahan yang regular verb tadi. Ya, bentuk kedua bentuk regular dari play itu play. Jadi you play volleyball. You played volleyball yesterday. You played volleyball last week, ya. Kamu bermain bola kemarin, kamu bermain bola voli minggu kemarin. Nah, itu jika ditambahkan keterangan waktunya. Nah, bagaimana buat future dari you play volleyball? You will play volleyball. Yes, you will play volleyball later. Ya, nanti kamu akan main bola voli, ya. You will play volleyball tomorrow at school. Kamu akan bermain bola voli besok di sekolah. Nah, mungkin kondisional waktunya seperti itu. Begitu juga yang number three, they eat fried rice. Berubah untuk past tense, they ate fried rice. Jadi bukan eat lagi tetapi ate, ya. They eat fried rice, they ate fried rice. They will eat fried rice. Ya, jadi perhatikan perubahan ke past tense dan future tense dari bentukan simple present atau present tense. Ya. We study English, present tense, berubah menjadi past tense. We studied English. Study menjadi studied, ya. Seperti perubahan regular tadi ditambah ed suffix atau akhirannya atau ied, ya, atau di saja kadang, tergantung dari kata kerja akhiran kata kerja itu. We study English, we studied English. Nah, future-nya we will study English. Ya, pastikan ada will. Nah, begitu juga number 5, she cooks chicken soup. Ya, jadi dia masak sup chicken, sup ayam. Jadi cooks-nya ini diperhatikan. Jadi bukan cook ya, karena orang ketiga, she cooks chicken soup. Kemudian past tense-nya she cook chicken soup. Jadi bentuk kedua berubah regular verb, she cook chicken soup. Kemudian future-nya she will cook chicken soup. Number 6, he cleans the bathroom. Ya, karena singular, orang third person singular, orang ketiga singular, he cleans the bathroom ditambah s. Untuk perubahan past tense-nya, he cleaned the bathroom. Bathroom ya, bukan bedroom. Sorry, I was wrong typing. Jadi he cleans the bathroom, he cleaned the bathroom. Ya. Kemudian number 6, he will clean the bathroom. Dia akan bersihkan kamar mandi. Yes, he will clean the bathroom soon. Nanti dia akan bersihkan kamar mandinya. Nah, itu seperti itu perubahan dari simple present, simple past tense, dan simple future. Ya, jadi ini 3 dasar tenses yang harus dipahami dulu sebelum belajar tenses-tenses yang lain. Karena tenses yang lain itu hanya kombinasi dari ketiga tenses ini. Ya, contohnya present tense atau simple present. Nah, kombinasinya ada perfect tense, ada continuous tense. Jadi present tense, present perfect tense, present continuous tense, present perfect continuous tense. Nah, itu. Nah, nanti kita pelajari perubahannya ya. Jadi simpelnya kata kerja yang lain yang ke
13 itu adalah sebagai kombinasi dari 3 basic tenses ini. Jadi kalau kalian sudah pahami 3 dasar tenses ini, saya yakin akan mudah untuk mempelajari tensesnya. Jadi ingat, 3 tenses dasar ini: present, sekarang, hari ini, today; past tense, kemarin, ya, atau minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu; future, itu akan terjadi, ya. Nah, itu ketiga tenses dasar yang wajib dipahami sebelum belajar yang lain. Nah, sekarang kita coba pelajari tenses yang lainnya ini. Ya, kalau tadi kalian sudah paham basic, nah di sini ada present tense. I clean my bedroom, she speaks Spanish. Nah, perubahan untuk present perfect, nah di sini ada auxiliary have atau has, di mana ini tergantung dari pronoun atau kata ganti orangnya, seperti I have, you have, we have, they have, she has, he has. Nah, it has. Nah, untuk orang ketiga singular menggunakan has, tetapi I have, you have, they have, we have. Kemudian diikuti dengan bentuk kata kerja participle atau kata kerja bentuk ketiga. Ya, jadi itulah yang tadi saya berikan contoh perubahan kata kerja bentuk present, past, sama participle, karena di sini kamu di present perfect atau di kombinasi perfect tense selalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau participle. Ya, kemudian di awalnya setelah subjek ada have atau has. Contohnya, I clean my bedroom berubah menjadi I have cleaned my bedroom. Jadi ada have karena pronoun I di sini menggunakan have. I have cleaned my bedroom. She has spoken Spanish. Jadi ingat, speak, spoke, spoken. Nah, itu perubahan kata kerja irregular yang tidak teratur tadi dari speak, spoke, spoken. Nah, bentuk ketiga ini digunakan untuk perfect tense. She has spoken Spanish. I have sent the letter. Saya sudah kirim suratnya. Nah, sent di sini dari kata send. Send, send, send. Jadi bentuk ketiga dari send itu berubah menjadi sent, akhiran T. I have sent the letter. I have returned the book. Ya, return itu mengembalikan. I have returned the book. Kalau orang ketiga singular, she has returned the book. He has returned the book. Ya, jadi untuk memahami perfect tense itu ada have atau has, kata kerjanya bentuk ketiga. Nah, itu buat present perfect tense. Ingat, present perfect tense menggunakan have atau has plus kata kerja ketiga atau participle. Karena ada had nanti ya buat past perfect tense-nya. Jadi pahami dulu dari perubahan dari present tense I clean my bedroom berubah present perfect tense-nya menjadi I have cleaned my bedroom. She speaks Spanish, she has spoken Spanish. Ya. Nah, bagaimana untuk present perfect continuous? Maaf, kita pelajari continuous dulu. Kalau tadi perfect-nya ada have, ada has, plus kata kerja ketiga participle. Nah, present continuous ini menggunakan verb ing. Setiap continuous kata kerjanya bentuk form ing, ya, ditambahkan ing, yang berarti sedang berlangsung, sedang dilaksanakan, sedang terjadi. Ya. Nah,
Karena present continuous, jadi present di sini menggunakan to be-nya is MR. Is MR plus kata kerja ing. Contoh, I am speaking English. Jadi, to be is MR ini sebagai bentuk untuk pronouns-nya ya. Contoh, I am. You are. You are speaking English. Kamu sedang bicara bahasa Inggris. They are speaking English. We are speaking English. She is speaking English. He is speaking English. Jadi pilihan dari is, MR, to be buat present ini sesuai dengan subject pronouns-nya. I'm speaking English. I am reading a book. Dari kata read ditambah ing, reading, ada M. Karena tadi subject to be is MR, verbnya tambah ing. I am speaking English, I am reading a book. Saya sedang bicara bahasa Inggris, saya sedang baca buku. Ya, jadi saya sedang, kamu sedang, mereka sedang, jadi sedang. Seperti, hello, kamu lagi ngapain? What are you doing? I am studying. Hello, what are you doing? I am reading. I am writing. I am cooking. Saya sedang baca, saya sedang masak. Jadi kalimat continuous tense itu sedang berlangsung dan masih dilakukan. Nah, untuk present perfect tense, tadi ingat perfect itu ada have atau has. Kemudian continuous ada verb ing. Jadi kalau present perfect continuous berarti di sini setelah subjek ada have atau has ditambah been sebelum verb ing-nya. Kalian lihat, I have been cleaning my bedroom. I have been cleaning my bedroom. Ini dari kata simple present-nya I clean my bedroom. I have been cleaning my bedroom. Nah, itu present perfect tense. Nah, kalau kembali ke perfect tense ada have atau has ditambah kata kerja participle berarti I have cleaned my bedroom. Ya kan? Jadi, tapi karena di sini ada perfect continuous, have-nya kita ambil ditambah been, kata kerjanya ditambah ing. I have been cleaning my bedroom. She has been reading Spanish. Jadi kalau singkatnya ada contraction ya, I have-nya itu cuma be aja ya, contraction namanya. Jadi kalau speaking, kalau bicara itu tidak begitu terdengar jelas. Contohnya, I've been cleaning my bedroom. Jadi I've been cleaning my bedroom. She's been reading Spanish. She's been reading Spanish. Dia sedang baca bahasa Spanish. Ya, jadi kombinasi dari perfect continuous tense ini untuk present, jadi have sama has-nya kita ambil, ditambah been, kemudian verb-nya ing. I have been cleaning my bedroom. She has been reading Spanish. I have been sending the letter. I've been returning the book. Nah, sekarang kamu coba ulang. Baca, speak loudly by yourself sendiri. I've been cleaning my bedroom. Kemudian, she has been reading Spanish. I've been sending the letter. I've been returning the book. Ya, kalian harus praktekkan dengan speak aloud. Ya, kenapa sering sekali saya berikan tips kepada pelajar saya untuk praktek English, practice their English to speak aloud. Karena kalau kita ucapkan, ketika kita perlu menggunakan kata tersebut, itu akan automatically come from our mouth. Jadi secara otomatis lidah kita ini sudah terbiasa, sudah pernah mengucapkan. Jadi easy practice ya. Jadi harus diucapkan. Nah, untuk kombinasi berikutnya sama ya. Kalau present tense berubah present perfect tense, present continuous tense,
present perfect continuous. Ya, sama-sama present semua. Present tense, present perfect tense, present continuous, present perfect continuous. Ya, jadi tadi basicnya 3, present tense, past tense, future tense. Nah, sekarang kombinasinya present tense, present perfect, present continuous, present perfect continuous. Sudah berapa? Sudah 6, ya. Mudah kan? Oke, jangan lupa klik like and subscribe to my channel. Saya akan berikan banyak lagi pembelajaran bahasa Inggris dan komputernya. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan ke kombinasi past tense. Ya, di mana past tense ini berubah menjadi past perfect tense, past continuous tense, past perfect continuous. Sama seperti tadi, present perfect, present continuous, present perfect continuous. Past tense, past perfect, past continuous, past perfect continuous. Ya, jadi tidak ada kesulitan lagi. Inilah saya namakan termudah mempelajari tenses. Nah, untuk past tense ini waktu yang lalu. Ingat ya tadi bahwa past tense untuk menerangkan kejadian aktivitas yang lalu sudah dilakukan, sudah terlaksana. Contohnya di sini I cleaned, bentuk kedua untuk simple past tense. I cleaned my bedroom. She spoke Spanish. Berubah menjadi continuous. Continuous tadi apa? Selalu ada verb ing. Nah, kalau present continuous verb ing-nya sebelum itu ada is mr, to be is mr untuk present. Nah, to be untuk past itu was sama were. Was atau were ya. Jadi I was, he was, she was, we were, they were, you were. Ya, jadi itu tergantung dari subjeknya. Contohnya di sini I was speaking English. Nah, jadi yang berubah dari present ke past continuous, dari present continuous ke past continuous ini cuma to be-nya. To be present is mr, to be buat past continuous was atau was. She was reading a book, ya. Jadi bukan is mr tadi present, di sini was atau were. She was reading a book. Challenge buat kalian hanya memahami untuk pronouns apa penggunaan was atau were ini. Di sini I was, he was, she was, we were, they were, you were. Ya. Nah, jadi I was speaking English. Saya sedang bicara bahasa Inggris kemarin atau minggu lalu, bulan lalu ya. She was reading a book. Dia sedang baca buku. Mungkin tadi pagi ketika bersamaan waktu ya biasanya. Contohnya she was reading a book when I come. Nah, ini ada tambahan sedikit untuk kombinasi yang dua phrases atau dua anak kalimat. She was reading a book when I come. Dia sedang baca buku waktu saya datang. Nah, jadi kondisional waktunya, waktu saya datang ke rumahnya, dia sedang baca buku. She was reading a book when I come. Her mother was cooking when I come. Jadi ibunya, mamanya sedang memasak ketika saya datang. Berbeda tadi, she was reading a book when I come. Jadi yang bentuk kedua phrases atau anak kalimatnya itu cukup membuat bentuk kedua verbnya. Ya, she was reading a book when I came. Ya, bentuk kedua, she was reading a book when I came. Her mother was cooking when I came. Jadi yang benar kalau untuk kombinasi dua kejadian, dua phrases ini, yang satu menggunakan verb ing, yang satu lagi kata kerjanya bentuk
kedua. Nah, kamus contoh di sini, her father was washing her car when I came. Berarti bapaknya sedang mencuci mobil ketika saya datang. Sedangkan tadi ibunya, her mother was cooking when I came. Her father was washing his car when I came. She was reading a book when I came. Jadi ketika saya datang, dia sedang baca buku, mamanya sedang memasak, dan papanya sedang mencuci mobil. Nah, itu saya bawa kondisional yang ada dua proses yang kejadiannya bersamaan. Ya, kemudian di sini present perfect. Nah, perfect ingat tadi, kalau yang present perfect have atau has. Nah, yang maaf, di sini tulisannya present perfect ya. Sebenarnya di sini past perfect ya. Jadi I'm sorry, past tense, past perfect. Jadi yang buat past perfect di sini had plus participle bentuk ketiga kata kerja ya. Jadi mohon maaf salah cetak. Di sini past tense, past continuous, past perfect, bukan present perfect ya. Oke. I had cleaned my bedroom. Jadi di sini menggunakan had, bukan have atau has lagi karena bentuk past perfect. Jadi menggunakan had. Had ini untuk semua pronoun, semua orang ya. I had, you had, they had, we had. Ya. Jadi semuanya. Kalau tadi present perfect itu have sama has, tergantung pronounnya. I have, you have, they have, she has, she has, he has, it has. Kalau di sini sama untuk semua pronoun. Past perfect itu had. I had cleaned my bedroom. She had spoken Spanish. I had sent the letter. I had returned the book. Ya. Nah, itu formula dari past perfect tense, subjek ditambah had plus kata kerjanya bentuk ketiga. Jadi perubahan kata kerja bentuk ketiga itu selalu digunakan buat perfect tense ya, menggunakan kata kerja ketiga atau participle. Nah, kombinasi past perfect continuous tadi ada had buat past perfect, had-nya kita ambil ditambah been sama dengan present perfect continuous tambah been, dan kata kerjanya tambah ing form ya. Jadi I had been cleaning my bedroom. She had been reading Spanish. I had been sending the letter. I had been returning the book. Nah, jadi kalian bisa lihat perubahan dari present perfect continuous have been ditambah verb ing, past perfect continuous had been verb form ing. Ya, I had been cleaning my bedroom. She had been reading Spanish. I had been sending the letter. I had been returning the book. Take your time ya. Silakan diamati sebentar ya. Dalam 1 menit kamu bisa memperbandingkan perbedaannya. Present continuous is MR verb ing, past continuous was atau were verb ing. Present perfect have atau has kata kerja ketiga, past perfect had kata kerja ketiga. Present perfect continuous have been plus verb ing, past perfect continuous had been verb ing. Ya. Jadi kalian amati perbedaan ketiga kombinasi tersebut. Ya. Jadi disitulah perbedaannya. Nah, kemudian kombinasi yang ketiga ya, lihat di bawahnya future continuous, future perfect continuous. Nah, future tadi simple future menggunakan will. Nah, di sini will-nya selalu digunakan juga buat future
continuous will be verbnya ing. I will clean my bedroom, simple present, simple future. I will be cleaning my bedroom. Excuse me. I will be reading a book. Ya, jadi lihat ada will, kata kerja, verb ing. Will be speaking, will be reading, will be returning, will be cooking, will be working, will be studying. Jadi will be plus kata kerja form ing itu buat future continuous. Mudah kan? Nah, future perfect ya, future perfect will have kata kerjanya plus perubahan dari kata kerja ketiga participle. I will have cleaned my bedroom. She will have spoken Spanish. I will have sent the letter. I will have written the book. Ya, nah itu future perfect-nya. Kemudian future perfect continuous berarti ada perfect, ada continuous. Kombinasi ini will have-nya kita ambil, tambah been, verb-nya ing. Jadi, I will clean my bedroom. Simple future. I will be cleaning my bedroom. Itu future continuous. I will have cleaning, I clean my bedroom. I will have clean. Jadi perfect bentuk ketiga. Kemudian I will have been cleaning my bedroom. Jadi untuk perfect continuous will have been kata kerja ing. She will have been reading Spanish. I will have been sending the letter. I will have been returning the book. Ya, jadi itulah yang saya sebut termudah. Karena simpelnya future tense pakai will, perfect tense have atau has bentuk participle, continuous pasti verbnya ditambah ing, ya kan? Oke, kita lanjut ke 3 tenses berikutnya. Past future tense. Ini kombinasi yang jarang sekali kita latihan atau belajar ya di sekolah. Tetapi nama lain dari ketiga tenses yang terakhir ini adalah biasa digunakan untuk direct indirect atau kondisional ya. Jadi kalau belajar direct indirect speech ya atau voice ya, direct indirect voice atau conditional voice sentence ya. Jadi kondisional ada type 0, type 1, type 2, type 3, tipe 1, 2, 3 dan tipe 0. Nah, pastinya di 3 ini sama dengan kondisional atau direct indirect. Nah, kalian lihat past future tense. Di sini setelah subject ada should atau would ya. Would itu kata bisa modals dari will ya. I should clean my bedroom. I should clean my bedroom. Jadi kata kerjanya tetap bentuk pertama di sini untuk future tense, tapi will-nya hilang karena dikombinasikan dengan past tense. Will-nya hilang. Past future tense, I should clean my bedroom. She would speak Spanish. Ya, jadi yang kombinasi 3 terakhir ini future will-nya hilang tetapi ada would atau should. Jadi should itu semestinya dan would itu seharusnya sama akan ya dilaksanakan. She would speak Spanish. Nah, kalau past future continuous tetap continuousnya verb tambah ing. I should be tambah be. I should be speaking English. I should be cleaning my bedroom yang tadi ya. She would be reading a book. She would be reading a book. Nah, ingat past future tense dengan past future continuous. Nah, jadi verbnya tetap ing untuk continuous. Ya, amati kedua perbedaan ini. Kemudian selanjutnya past future perfect. Jadi bentuk past tense yang lalu, future yang akan datang ini bersamaan, tetapi
keduanya sudah dilakukan, sudah dilewati masa waktunya ya. Jadi rencana-rencana kemarin yang sudah selesai dilakukan. Nah, inilah past, future, perfect. Ada perfect, ingat have atau has, bentuk kata kerjanya participle. Ketiga, I should have cleaned my bedroom. She should have spoken Spanish. I would have sent the letter. I should have written the book. Ya, have sent, have written, have spoken, have cleaning. Have cleaned maksud saya. Jadi ingat, continuous selalu ing verbnya dan perfect participle. Nah, jadi itu kenapa yang ketiga dasar tadi menjadi kombinasi di banyaknya tenses 16 ini yang kadang banyak sekali pelajar kesulitan membedakannya ya. Nah, yang terakhir past, future harus ada ya, future, future harus ada maaf salah ketik juga. Past, future, perfect continuous. Jadi semuanya dibawa ya, bentuk pastnya, bentuk future-nya, bentuk perfect-nya, bentuk continuous-nya. Ada 4 kombinasi di sini. Kalau yang tadi 3, di sini yang terakhir 4 kombinasi. I would have been cleaning my bedroom. Ya, yang tadi I clean my bedroom jadi I would have been cleaning my bedroom. Ada perfect-nya have di situ, been penambahan kombinasi cleaning verb continuous ditambah ing ya. Nah, jadi I would have been cleaning my bedroom. She would have been reaching speaking di sini Spanish ya. Maaf salah ketik. Ini ada 3 kali salah ketik, mohon maaf. I would have been sending the letter. Ya, ini sending the letter. Sepertinya ini perubahan tadi ngeprint PDF ya sehingga hilang. I would have been sending the letter. I would have been returning the book. Saya akan sedang mengembalikan buku. Saya akan sedang mengembalikan buku. Nah, belum terjadi. Nah, contohnya minggu depan saya akan sedang mengembalikan buku minggu depan. Nah, seperti itu kondisionalnya ya. Baik, mudah-mudahan kalian bisa paham dan coba amati dari perubahan continuous dengan perfect tadi dari ketiga dasar present, past tense, future. Sekarang waktu saat ini, hari ini past tense yang lalu, future yang akan datang. Barulah dikombinasikan. Continuous sedang berlangsung, perfect itu bahasa yang sempurna dan sopan, kemudian kombinasi perfect continuous. Sudah sopan, yang baik dan benar, kemudian sedang dilakukan. Nah, memahami tenses memang agak critical ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memahami tutorial dari saya ya. Thank you for watching and listening my video. I will make other video related to English and computer learning. Please remember to click like button and subscribe to my channel. Thank you very much. You have a great day.